Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wa sallallahu ala khairi abdi wa ba'du. Qabaltuka biwassin qabul wa khatamtu ala famika bifahmir rasul wa tutawi'uni bi'aisin ma'akul. Allahu Akbar. Alhamdulillah, teriring sholawat dan salam teruntuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita telah melaksanakan rutinitas masbruk di Gilimanuk. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa mendapat barokah maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala hajat kita, hajat bersama dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini saya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah bersabda, irhamu aziza qaumin dalla, irhamu ghaniyan ibtaqara, irhamu aliman du'a bainal juhal. Nah, ini hadis ini mengajak kita agar kasihan, punya rasa kasih sayang, punya rasa simpati. Dengan rasa simpati ini kita punya jiwa untuk menolong, untuk membantu, baik pemikiran, jalan keluar, dan sikap positif-positif yang lain. Yang perlu dikasihani, kata Rasulullah, ini ada 3. Pertama, irhamu aziza qaumin zallah. Kasihanilah oleh kamu aziza qaumin, orang yang dulu di masyarakat punya kedudukan, punya kemuliaan, punya power, tapi zallah, jadi hina. Yang terjadi di masyarakat banyak tadinya mungkin jadi takmir, wibawa, punya power, ngomong satu kecap ditanggapi positif dan orang setuju, semua antusias mendukung sepenuhnya kepada orang tersebut. Begitu salah sedikit, dia memang aziza qaumin, punya kedudukan, punya kemuliaan, begitu jatuh karena fitnah jadi hina. Orang yang tadinya mendukung, yang tadinya memuja, sekarang menghina, mandang sebelah mata. Dianggap tidak punya perjuangan, dianggap tidak pantas lagi untuk dikatakan pemimpin. Nah, ini yang perlu dikasihani. Karena apa? Begitu sangat pedih tatkala di awal dia wibawa, di lingkungan masyarakat kemudian dia jatuh gara-gara fitnah dan sebagainya. Akhirnya dia jadi hina. Dia akhirnya memiliki penyakit, kalau yang dikasihani pasti memiliki penyakit yang namanya minderwardi heights complex. Kalau bahasa kita minder, duduk dengan orang salah, datang salah, nggak datang salah, ketemu orang salah. Ini penyakit minder. Yang tadinya punya kedudukan di masyarakat, baik itu pemimpin jadi takmir, jadi pemimpin ratib dan sebagainya di masyarakat, kalau sudah mengalami kejatuhan, dia akan hina, dia akan rendah diri, bukan rendah hati. Kalau rendah hati ini bagus, tapi kalau rendah diri ini minder. Ngelihat orang sudah kayak mau makan orang semua. Rasa takutnya itu selalu ada. Karena apapun yang terjadi di masyarakat, tidak semua gara-gara mereka, gara-gara pemimpin tadi yang jatuh. Tapi ada yang karena fitnah, ada karena permasalahan-permasalahan kecil yang dibesarkan, atau kata orang karena mudah kena pressure orang, sok terapi di sana. Nah, kalau tetap yang terjadi begitu, inilah yang perlu kita ajak ngobrol, kita ajak bincang-bincang, kita ajak dialog agar mereka kembali
potensi dirinya, kalau bahasa sekarang aktualitas diri, ini bisa berkembang lagi. Yang tadinya minder, paling tidak dia sudah mudah tersenyum walaupun agak kecut. Tapi kalau sudah dia dikembalikan lagi, tentunya senyumnya sudah manis semanis madu. Ini kalau, nah makanya yang perlu dikasihani pertama adalah orang mulia memiliki kedudukan di suatu kaum kemudian jatuh hina. Aziza kaumin dallah, jatuh hina. Ini pertama. Yang tadinya punya kedudukan, punya power, punya jabatan, akhirnya jatuh. Banyak yang terjadi di masyarakat, terutama orang-orang pensiunan. Nah kalau sudah pensiun, dulu waktu menjabat penampilan serba necis, semua bajunya disetrika, sepatunya mengkilat, sak rambutnya mengkilat, sak dai-dainya glowing. Begitu pensiun, mental mulai down, akhirnya diem di rumah toleh. Begitu sekarang mau pakai sepatu necis sudah malu, karena tidak punya kantor. Nah akhirnya di rumah tengar, akhirnya mentalnya keblinger. Nah ini yang perlu kita kasihani. Itu yang pertama. Yang kedua, irhamu ghaniyan ibtaqara, kasihanilah oleh kalian ghaniyan, orang kaya, ibtaqara, yang jatuh miskin. Bagaimana enaknya jadi orang kaya, fasilitas serba ada, mau membeli apa bisa, mau belanja di mana sanggup, mau makan di warung bagaimanapun dia oke. Begitu kondisi ini jatuh, begitu kondisi perjalanan waktu, pergeseran masa, ekonomi surut, hancur, dia jatuh. Ini yang oleh Rasulullah disuruh kita kasihani. Karena apa? Dari enak ke tidak enak, siapapun ngalami pasti serba tidak enak. Makanya Rasulullah menyampaikan irhamu ghaniyan ibtaqara, kasihanilah oleh kalian orang kaya tatkala dia jatuh miskin. Kaya dan miskin memang bagian dari Allah, itu proses takdir. Tapi keberadaan eksistensi kita, kalau bahasa sekarang, keberadaan kita yang kaya dengan yang miskin memang tidak enak. Ada jurang pemisah. Tatkala kaya, kita dianjurkan untuk baik kepada orang miskin, karena perjalanan waktu kita tidak ada tahu, karena itu adalah kehendak Allah. Tatkala kita jatuh miskin, orang miskin kembali bisa menerima keberadaan kita. Disinilah pentingnya kenapa saat kaya kita banyak membantu orang miskin, saat kita dimiskinkan yang miskin jadi orang kaya, sehingga ada suatu proses saling memberi, saling mengisi, atau simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Karena Islam ini adalah agama sosial. Yang kaya membantu yang miskin tahu diri. Sehingga dengan tahu diri ini, tidak miskin ini jangan demo kemiskinannya ditampakkan. Kalau sebuah lembaga proposal ditampakkan, ini namanya demo kemiskinan. Orang yang perumahan datang ngemis di pinggir jalan, ini namanya demo kemiskinan. Padahal kalau kita memang tidak ada apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tetap kembali kita minta kepada yang punya apa-apa, yaitu Allah. Persoalan kita hanya dituntut usaha, berhasil atau tidak, kaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita hanya dituntut oleh Allah untuk berusaha. I'mal li dunyaka, berusahalah untuk duniamu. Wala tansa nasibaka, jangan melupakan nasibmu. Ini semuanya dituntut usaha. Kaya dan miskin, berhasil atau sukses, jadi atau tidak, ini bukan urusan kita, urusan Allah. Di sanalah kita meyakini adanya takdir. Jangan nanti menyalahkan usaha, menyalahkan ikhtiar. Karena puncak apapun yang dilakukan manusia adalah tetap kekuasaan Allah. Makanya ada istilah manusia berusaha, Tuhan Maha Kuasa. Nah di sini irhamu ghaniyan ibtaqara, kasihanilah
oleh kalian orang kaya yang jatuh miskin. Yang ketiga, irhamu aliman doa bainal juhal. Kasihanilah oleh kalian aliman, orang yang ngerti, orang yang paham agama, baik itu ustadz, kiai, ajengan, tuan guru, atau Andre Guruta di Sulawesi. Doa tatkala disia-siakan bainal juhal, di antara orang-orang bodoh. Kalau ada orang alim, orang ahli agama duduk di masyarakat dan masyarakatnya bodoh, dia dilecehkan. Salah satu misalnya pelecehan yang terjadi, Allah masih ceramah juga kira masuk swarga, masih ngomong pengajian juga sugih. Ini pelecehan macam ini terjadi. Begitu orang alim mengalami, tentunya dia minder juga. Karena apa? Pelecehan. Kebetulan lagi yang alim, yang ustadz itu kebetulan miskin. Jamaahnya, masyarakatnya yang buni ini kaya semua. Alah masih jadi ustadz ngajar ngaji melarat. Ini pelecehan begini, siapa yang gak akan minder? Makanya oleh Rasulullah disuruh kasihani, irhamu aliman doa bainal juhal. Kasihanilah orang yang ngerti, orang alim yang disia-siakan, yang diolok-olok di antara orang bodoh. Karena orang bodoh kadang-kadang kan ngawur. Hakikatnya kita hidup ini, kaya miskin, ini sudah ada aturan dari Allah, ada takaran, tidak bisa. Ada orang ngaku saya kaya begini karena kerja, mustahil. Kerja tidak menjamin kaya. Banyak orang kerja dari pagi, pulang petang, tidur, besok pagi berangkat lagi, pulang, begitu tidak kaya itu banyak. Ada yang kerjanya santai, keletak-keletak, sugih. Ini menunjukkan bahwa penyebab kaya bukan usaha, tapi takdir Allah. Cuma untuk mencapai takdir kan ada macam, ada usaha, ada duit, doa, usaha, iman, takwa. Ini diperkuat. Kalau orang ditakdir kaya lewat doa, tentunya dia begitu berdoa ditakdir istiqomah. Karena istiqomah ini satu kemuliaan. Nah, kalau dia dikasih doa amalan kaya, kemudian dia istiqomah, itu ditakdirkan jadi kaya. Tapi kalau begitu menerima doa, qabil tuh mantep. Satu malam dibaca 1000 kali, khusuk ngadep ngulon, wiritan tasbih diputer, diputer bola balik. Pertama mantep, hari yang kedua kendor jadi 500. Hari yang ketiga tinggal turun. Hari keempat baru tidak ada sama sekali. Ini ditakdirkan tidak kaya. Karena apa? Istiqomahnya tidak ada. Karena berangkat dari istiqomah. Karena ini adalah sumber kemuliaan. Kalau ditakdir untuk istiqomah, ini jalannya ke sana itu jelas. Oh iya, kalau walaupun wiritan gak megai, jelas gak mangan, betul memang ada itu. Kalau memang wiritan toh tidak kerja, itu betul bisa tidak makan kalau kelas kita. Tapi kalau kelas orang punya makom, jangan dibegituin. Karena banyak ulama-ulama di Jawa, dia tidak kerja wiritan kaya. Ini kalau punya makom. Kalau kita tidak punya makom, hanya punya makam, ojo ngomong ngono, kelaparan tenang. Nah ini, makanya bedakan. Karena apa? Tidak semua sama. Kalau orang yang punya makom justru kerja malah bangkrut, tidak kerja malah dikasih anugerah. Inilah rahasia Allah. Kembali, irhamu aliman doa bainal juhal. Kita harus kasihan kepada orang alim, orang ngerti yang dipermainkan di antara orang bodoh. Begitu baca tahlil, contoh di masyarakat, tahlil rodok dawa, bengok-bengok, singkat aja, singkat, aja suwi-suwi, berkate podo. Nah, kasihan orang alim, serbariku mau ngomong begitu baru assalamualaikum, wassalamualaikum, ojo dawa-dawa, ojo kakenan ngantuk. Nah, di masyarakat itu terjadi. Dan ustaz yang macam ini kasihan, sehingga serba salah, ngomong agama salah, nggak ngomong keliru, disampaikan nggak beres,
tidak disampaikan bermasalah. Nah, ini pentingnya. Kita harus sadar diri bahwa 3 orang kesimpulannya yang perlu dikasihani. Pertama, orang yang punya kemuliaan di suatu kaum, berarti bisa dusun, desa dan sebagainya, yang jatuh hina harus kita kasihani. Orang kaya yang jatuh miskin patut kita kasih sayangi juga dengan kasihan. Dan juga orang alim yang dipermainkan di antara orang-orang bodoh. Karena apa? 3 sikap yang dimiliki orang-orang tersebut pasti minder, penyebab rendah hati. Kalau orang sudah rendah hati, dia akan sulit bergaul. Kalau sulit bergaul, akhirnya banyak penyesalan diri. Kalau sudah penyesalan diri banyak di kamar, suwi-suwi stres. Kalau sudah stres, alamat gendeng. Kalau sudah gendeng, akhirnya muter-muter telanjang. Nah, ini yang ngeri. Makanya kebersamaan kita, kalau paham begini, mari kita upayakan untuk saling membantu, menolong, baik pemikiran, harta, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita berdaya guna kepada masyarakat yang mengalami tersebut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.